Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yenita. Saya seorang bisnis mentor dari PT ICS. Di mana PT ICS ini mempunyai beberapa produk yang membantu para mitra untuk membuat usaha, membuka usaha. Jadi yang belum punya usaha, yang belum pernah punya bisnis di bidang F&B khususnya, ya ini food and beverage, kita bisa bantu calon mitra untuk bergabung dengan PT ICS. Di sini saya sebagai mentor akan membantu para mitra untuk membuka usahanya. Produknya dari PT ICS ini sendiri ada kopi Sewindu. Mungkin sudah tahu ya, kalau kopi Sewindu ini konsepnya ya mungkin kalau para mitra biasanya itu dengar seperti kopi naku, ya konsepnya seperti itu. Tapi kita punya kelebihan dari perusahaan kita ini. Yang kedua yaitu Bahari, warteg Bahari. Mungkin sudah pada tahu lah, kalau dengar warteg pasti ingat ya warteg Bahari. Nah, ini dia, kalau warteg kita keunggulannya banyak, sudah lihat warteg Bahari di mana-mana, sudah pasti orang kenal kalau namanya warteg Bahari, ya kan. Nah, apalagi kita juga punya namanya produk Cinta Sejati. Ini seperti Mixue, kalau mitra boleh pernah dengar ya, seperti itu. Konsepnya itu kafe ya, bisa indoor, outdoor, sama kafe-kafe, ruko juga boleh. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau membahas tentang warteg dulu mungkin ya. Bagaimana cara bergabung dengan warteg ini? Cara untuk berbisnis dengan PT ICS yang sudah berpengalaman ya di bidangnya, yang telah membantu lebih dari 250 mitra di seluruh Indonesia, khususnya Jabodetabek. Nah, membantu para mitra untuk membuat punya usaha sendiri. Nah, warteg, kalau kita ngomongin tentang warteg biasanya kita pikirannya pasti mungkin agak sedikit kumuh ya, tapi tidak semua. Cuman bayangan kita kalau warteg konvensional itu biasanya agak sedikit kotor gitu. Nah, tapi kalau di sini kita akan membantu mitra untuk membuatnya menjadi warteg yang modern. Nah, seperti itu. Dari warteg, dari kopi Sewindu, dari Cinta Sejati. Nah, produk-produk kita ini pasti punya keunggulan. Kenapa sih mitra harus bergabung dengan kita, mengajak kita sebagai partner, membawa kita sebagai partner, mempercayakan kita sebagai partner untuk pilihan yang tepat, mengambil kita sebagai partner berbisnisnya mitra. Nah, karena kita keunggulannya ada banyak tentunya. Keunggulannya dari produk kita pasti produk kita berkualitas dan harganya terjangkau. Nah, kemudian kita juga tidak monopoli bahan baku. Jadi biasanya kalau franchise itu biasanya monopoli bahan baku. Jadi kalau umpamanya kita sudah bermitra, bahan bakunya harus beli di kita. Kalau kita tidak. Nah, ini kelebihan daripada franchise-nya PT ICS. Nah, seperti itu. Apa sih contohnya kenapa bahan baku itu tidak bagus kalau tidak dimonopoli? Nah, jadi begini, umpamanya bahan-bahan pendukung itu kita bisa beli di tempat, di dekat area masing-masing. Kalau belinya di pusat mungkin harga logistiknya, harga pengirimannya jadi lebih mahal. Tapi ada satu syarat, kalau umpamanya barangnya dibeli bukan bersama kepada PT ICS, itu biasanya
harus sesuai dengan SOP standarnya IJS. Contohnya minyak goreng. Umpamanya minyak goreng standarnya Bimoli, harus sesuai dengan ya Bimoli juga atau lebih tinggi daripada Bimoli, tidak boleh downgrade. Jadi artinya sesuai dengan SOP. Kenapa harus seperti itu? Karena itu untuk menjaga kualitasnya agar tetap terjamin. Nah, begitu. Kemudian di sini bisa, di franchise lain mungkin tidak bisa ya kalau untuk namanya itu menambahkan menu. Nah, tapi kalau di sini boleh menambahkan menu walaupun tidak informasi kepada kita sebagai pemilik franchise ya kan. Itu boleh. Nah, tanpa perlu minta izin juga boleh. Nah, itu keuntungan dan keunggulan dari perusahaan kita. Nah, kemudian nih kalau untuk desain, nah ini desain juga boleh dirubah, maksudnya itu boleh seperti mengikuti keinginannya para mitra sendiri. Umpamanya dia ada ide seperti ini kan sebenarnya kalau di perusahaan PT IJS ini kan kita punya standar sendiri ya. Kalau umpamanya punya standar yang distandarisasi sesuai dengan konsepnya perusahaan kita kayak gitu, supaya standar di mana-mana sama seperti itu. Nah, tapi boleh mengikuti keinginan para mitra. Mungkin ada ide yang ini kalau tidak merubah secara konsep, secara garis besarnya ya tidak apa-apa seperti itu. Nah, apalagi kalau ada lagi sebenarnya, cuman nanti saja kita bahas lagi sekarang cara bergabungnya ya. Nah, kalau untuk warteg itu sendiri kita punya cara bergabung untuk paket kemitraan warteg. Sebentar. Nah, kalau warteg itu ada yang paket ekonomis, ada yang small, ada yang medium. Jadi paket ekonomis itu masih ukuran yang kecil sih sebenarnya. Terus ada paket ekonomis itu mulai dari harga 232.300. Terus paket small 300-an, paket small 1, paket small 2 400, paket small 3 500, 500-an. Paket medium 1 600-an, paket medium 2 700, paket medium 3 itu di 900. Kenapa sih harus beda-beda? Ya tergantung para mitra maunya yang mana, cocoknya yang mana, keinginannya seperti apa. Apa dia untuk mengejar profit? Kalau untuk mengejar profit, mengejar hasil yang lebih baik, sebaiknya dianjurkan, ini saran saya, dianjurkan mengambil paket yang besar. Kenapa? Ya terlanjur kita namanya usaha ya pastinya ya pengennya hasilnya lebih bagus dong. Nah, kalau untuk paket yang lebih besar dia lebih komplit dalam hal apa? Komplit dalam hal menunya, terus juga konsepnya dia jauh lebih besar dan otomatis hasilnya lebih menjanjikan daripada paket yang kecil seperti itu. Nah, kenapa sih seperti itu? Ya kan, karena tergantung dari kapasitasnya tempatnya. Kalau kapasitas tempatnya kecil, otomatis ya hasilnya lebih kecil dan BEP-nya juga lebih lama seperti itu. Nah, kemudian tahapan seperti apa? Tahapan untuk bergabung di sini, tahapannya itu kita hanya butuh KTP Bapak dan Ibu untuk menandakan bahwasanya Ibu ingin bekerja sama dengan kita. Kemudian dana komitmen 10% daripada harga paket. Nah, itu. Cuman hanya membayar dengan 10%, kita sudah ada namanya perjanjian ya. Jadi SPK, maksudnya surat perjanjian kerjasama. Nah, kayak gitu. Bayar 10%, pakai diminta KTP-nya ibunya, terus nomor telepon, nanti kita akan dihubungin sama adminnya kita ketika dana komitmen sudah ditransfer dana
dana komitmen ibu sudah ditransfer yang 10% kepada kita. Nah, nanti admin kita akan menghubungi bapak dan ibu, memberikan kwitansi dan untuk melanjutkan kepada tahap proses berikutnya, yaitu survei lokasi. Nah, tergantung ibu sudah punya lokasi apa belum. Nah, kalaupun sudah punya lokasi ataupun belum, nah kalau sudah punya lokasi, kita akan survei tempat itu, apakah titiknya itu sudah sesuai dengan standar perusahaannya sehingga hasilnya nanti jadi lebih baik. Nah, jika tidak punya lokasi pun juga bisa. Nah, kalau tidak punya lokasi, jadi kita bisa carikan 3 titik lokasi yang sesuai dengan standarnya, bagaimana standarnya perusahaan, bagaimana nanti yang menentukan nanti hasil omsetnya, seperti itu. Nah, dari 3 ini kita pilih ibu cocoknya yang mana. Nah, baru kita cek titik lokasi dulu. Apakah radiusnya mencukupi, apakah di sana sudah ada kompetitor yang lain, seperti itu. Nah, nanti setelah yang di mana disetujui, nah nanti kita lanjut. Setelah dana 10% tadi, uang dana komitmen, kita lanjutkan. Kita survei lokasi, oke, approve, disetujui sama perusahaan. Terus para mitra akan melunasi 90%. Nah, jadi yang tadi dana 10% itu tidak hilang Bapak dan Ibu. Dana 10% itu akan kembali jika 3 lokasi tadi atau lokasi yang Bapak Ibu punya tidak sesuai dengan standar perusahaan, artinya di reject. Nah, itu uang bisa dikembalikan. Tetapi jika tidak sesuai, jika sesuai, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu 90% lagi dilunasi oleh mitra. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu kita mulai nih pengerjaannya mulai dari mana? Nah, desain. Setelah disurvei itu, di waktu disurvei, diukurlah, diceklah apa kebutuhan, seperti apa desain dekorasinya nanti. Nah, kemudian akan dikirimkan desain 3D dan 2D. Desain 3D itu berfungsi untuk tata letak ruangan, konstruksi, untuk konstruksinya gitu. Jadi berapa biaya perincian konstruksinya akan dibuatkan setelah pelunasan. Nah, akan keluarlah namanya RAB. Setelah desain 3D keluar, terus dikasih dulu ke mitra, ke Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu cek dulu, jika ini saya ada mau direvisi, saya maunya seperti ini, boleh 1 kali revisi saja, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Nah, setelah disetujui, kesepakatan sudah ada, nah di sini di waktu pelunasan itu sudah kita buatkan grup mentoring, yang namanya grup mentoring. Jadi isinya Bapak dan Ibu sebagai mitra, yang kemudian saya sebagai mentor bisnis, dan yang ketiga ada admin yang akan mengurus nantinya peralatan perlengkapan yang Bapak dapatkan. Yang